Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya. Ini ada request untuk dibikinkan video dari akunnya Kamila dan Family ya. Tutorial membangkitkan semangat yang sudah mau pesimis mas. Nah ini ya teman-teman ya. Untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan, tentunya dengan merasakan banyaknya sensasi ya teman-teman, sensasi di fisik maupun di psikis, pastinya teman-teman itu mengalami semangat yang naik turun. Bahkan mungkin teman-teman itu merasa pesimis, apakah gangguan ini bisa sembuh? Tenang saja teman-teman, saya yakin bisa sembuh. Kenapa bisa seperti itu? Saya yakin itu saya mengucapkan ke teman-teman, menyampaikan ke teman-teman ya, karena sudah banyak sekali yang sembuh dari gangguan asam lambung ini ya. Nah, mungkin teman-teman kan cuma mengetahui beberapa saja yang mungkin ada di media-media sosial seperti YouTube ini ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu, banyak yang sudah sembuh dari gangguan ini ya. Bahkan yang sudah parah pun ya, yang sudah parah ya, termasuk saya dulu juga merasa bahwa saya itu sudah parah ya, itu juga bisa sembuh. Jadi kalau saya bisa sembuh, teman-teman yang lainnya juga bisa sembuh. Saya yakin teman-teman di sini juga akan sembuh. Semangat ya teman-teman ya. Nah begini ya teman-teman, bagaimana kita harus membangkitkan semangat. Yang pertama adalah kita itu harus yakin bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini bisa sembuh ya. Walaupun ketika teman-teman itu sudah menerapkan ya beberapa metode yang sudah disampaikan oleh beberapa mentor, mungkin sudah periksa juga ke sana kemari dengan metode-metode pengobatan ya, tapi belum menemukan hasil, teman-teman jangan pesimis ya. Insya Allah namanya kesembuhan ya. Ketika Tuhan sudah mengabulkan, mengizinkan kita untuk sembuh, saya yakin teman-teman juga akan sembuh ya. Tugas kita adalah berusaha terus ya teman-teman ya. Berusaha sambil berdoa. Jadi kalau teman-teman merasakan sekarang itu kok saya susah sembuhnya, kok saya lama sembuhnya ya. Sebenarnya banyak yang lama sembuhnya ya teman-teman. Akan tetapi ya kita itu merasa seperti kok kayak sendirian, oh yang lainnya sudah sembuh, kok saya itu kok belum gitu ya. Jadi seperti kayak apa namanya, semangatnya kendor, padahal itu bisa dijadikan motivasi buat teman-teman. Kalau yang lainnya bisa sembuh, saya pun harus bisa sembuh gitu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah teman-teman itu tetap berusaha ya. Kalau memang teman-teman itu sudah didiagnosa itu ada gangguan di lambung, baik itu ada luka fisik, peradangan di lambung, atau mungkin iritasi di lambung, ya memang harus diobati ya teman-teman ya. Ada juga yang sembuh tanpa obat gitu apa tutorial-tutorial sembuh tanpa obat gitu juga ada juga. Akan tetapi yang saya jalani di sini, yang saya bagikan ke teman-teman adalah saya dibantu dengan obat. Karena apa? Karena saya sendiri juga sudah diperiksa ya teman-teman ya, ada gangguan di lambung ya, ada iritasi di lambung, ada radang di lambung gitu ya. Jadi ya saya memerlukan bantuan dari dokter. Sembari saya itu berobat, ya saya juga menerapkan yang namanya 3P ya. Karena banyak sekali nih tutorial-tutorial 3P. Nah, gimana kita bisa menjalani 3P secara konsisten? Tentunya kita harus sabar ya. Kita harus ikhlas, kita harus telaten dalam menjalaninya ya. Jadi kita itu nggak kepikiran lagi sampai kapan sih saya harus menjaga makanan, sampai kapan sih saya harus mantang ini dan mantang itu, saya sudah enakan kapan sih saya itu membaiknya gitu ya teman-teman ya. Kadang kan punya pikiran seperti itu. Akan tetapi ketika teman-teman itu menjalaninya dengan ikhlas ya, dengan sabar, dengan telaten, insya Allah nanti teman-teman juga akan menemui yang namanya kesembuhan ya teman-teman. Amin ya. Jadi teman-teman ini penting sekali ya untuk telaten ya dalam menghadapi gangguan ini. Memang sensasinya luar biasa sekali. Saya pun juga sama seperti itu. Bahkan dulu saya itu pernah merasa di fase yang menurut saya itu sudah seperti tidak ada harapan lagi. Karena pada saat itu juga saya itu merasakan yang namanya saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya hanya berbaring di tempat tidur. Bahkan untuk makan pun saya itu kesusahan ya teman-teman ya. Saya sudah di fase sampai seperti itu. Yang namanya makan itu saya nasi aja ya teman-teman, nasi aja. Saya telan gini ya, saat telan saya harus tutup mulut saya begini supaya tidak muntah gitu ya teman-teman ya. Saya sampai di fase seperti itu karena saya meyakini kalau kita sakit, kalau kita mual, kita nggak doyan makan, terus kita pertahankan nggak makan ya, gimana kita mau mendapatkan energi. Jadi saya juga punya prinsip seperti itu. Kalau saya ingin sembuh, ya tetap saya harus makan. Walaupun pada saat itu sensasinya mual, makan aja susah gitu ya teman-teman. Itu beberapa sensasi
fisik yang saya alami ya, lemes ya, sempoyongan apalagi. Jadi kalau mau berdiri itu aja saya itu takut sekali, belum lagi yang keliengan, mata buram ya, terus debar-debar, terus celekit-celekit, terus perutnya nggak enak ya teman-teman, sakit pinggang, badan ngilu-ngilu semua. Saya juga merasakan seperti itu. Nah, sensasi fisiknya saya juga ada di titik yang namanya saya sudah takut yang namanya lost control ya, takut saya itu gila. Karena saya merasakan seperti saya sudah berada di dunia lain gitu ya. Artinya ketika saya itu setiap hari itu beraktivitas gitu, aktivitas dalam artian saya itu masih terbatas gitu ya, hanya di tempat tidur, kadang ke ruang tamu, kadang saya itu melihat orang lewat, melihat keluarga saya itu bercakap-cakap atau apa, tapi saya seperti tidak bisa masuk ke dalam dunia itu ya teman-teman ya, seperti saya itu mempunyai dunia sendiri. Saya sudah di fase ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasakan yang namanya, waduh mas saya itu takut gila, saya itu sudah seperti tidak penglihatan seperti sudah tidak nyata, seperti ada di dunia lain dan sebagainya, badan pun terasa ringan seperti nggak napak di kaki gitu ya, sudah muka pucat terus kusut gitu, itu saya pun dulu juga merasakan. Saya juga dulu ada di fase seperti itu ya teman-teman. Dan buktinya alhamdulillah saya juga bisa beraktivitas lagi, saya bisa bekerja lagi dan bisa sembuh ya teman-teman ya. Jadi kalau saya bisa, saya yakin teman-teman juga bisa ya. Saya yakin sekali. Jadi teman-teman itu harus tetap semangat ya. Jalankan metodenya nih 3P-nya ya secara konsisten ya teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali sensasi-sensasi gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan. Kadang kalau dilihat oleh orang lain mungkin kita itu dibilangnya itu terlalu berlebihan atau lebay, itu bahasa sekarangnya ya teman-teman ya. Akan tetapi yang kita rasakan atau sedang merasakan ya itu luar biasa sekali ya teman-teman ya, karena orang lain tidak merasakan ini, mungkin dilihatnya kita itu, waduh kamu jangan cengeng seperti itu dong, kamu harus gerak, kamu harus harus ini, ayo lawan dan sebagainya. Memang kita bergerak, kita beraktivitas, kita bersosialisasi itu juga butuh proses. Jadinya teman-teman itu sabar. Hadapi ya dengan tahapan-tahapannya, dengan proses-prosesnya. Tidak harus dengan target yang saya harus ini 1 bulan ini saya harus begini. Boleh saja mentarget seperti itu. Akan tetapi kalau mental kita itu masih belum kuat ya, nanti kita sudah menjalani 1 bulan, kok saya masih seperti ini, kok masih seperti ini ya, kok nggak membaik-membaik, nanti mentalnya akan down lagi. Jadi hadapi saja dengan telaten, dengan sabar, dengan ikhlas, tahap demi tahap kita lalui ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum memeriksakan diri ke dokter, atau memang mungkin ada arahan dari dokter nih ya, untuk konsumsi obat ya yang mungkin bisa membantu untuk meredakan sementara, ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah untuk sensasi-sensasi psikisnya ya yang ketakutan inilah, ketakutan itulah, muncul sensasi lagi, jadinya cemas lagi, panik lagi, nanti juga akan berangsur sedikit demi sedikit itu membaik ya teman-teman ya. Bukan berarti kita akan di fase seperti itu terus. Jadi teman-teman itu harus semangat ya, karena gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ini itu bisa sembuh. Saya dulu juga membayangkan, kapan nih saya sembuhnya, kapan nih saya membaiknya. Itu saya juga sama seperti teman-teman ya. Saya ada di fase seperti itu. Karena menurut saya di fase ketika kita itu sudah seperti kayak di dunia lain, kita itu seperti semangatnya itu sudah sudah kendor dan seperti pesimis ya. Kapan saya bisa sembuh? Kapan saya sembuhnya? Itu seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi ya teman-teman, memang perubahannya ini sedikit demi sedikit dan tidak terasa gitu ya. Yang kita rasakan itu seperti tidak ada kemajuan. Sebenarnya itu ada. Akan tetapi karena sedikit demi sedikit ya. Jadi seperti tidak terasa gitu ya teman-teman ya. Saya dulu juga sama, sudah membaik ya. 3 bulan saya sudah membaik. Terus saya itu kena COVID ya, terus kena tipes itu berbarengan gitu, COVID dan tipes gitu ya. Bayangkan ya teman-teman ya, ketika saya sudah berjuang, sudah mulai membaik, saya kena COVID, kena tipes, akhirnya saya mulai dari awal lagi ya, pengobatan lagi dari awal, dan saya menerapkan 3P lagi dari awal ya secara konsisten. Bahkan yang kedua itu ya teman-teman ya, yang saya sudah mulai membaik terus saya kena tipes, terus kena COVID itu ya, itu lebih dari yang pertama, dan saya itu semangatnya waktu itu benar-benar sudah down. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, saya juga bisa bangkit karena saya juga yakin sekali, banyak sekali yang sudah menyampaikan bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, atau sudah
yang disertai dengan kecemasan ini itu bisa sembuh. Jadi saya meyakini itu. Selama kita masih berusaha ya teman-teman ya, bagaimana tekad kita untuk berusaha ya, dengan kita menjalankan metode penyembuhan ya, kalaupun memang itu belum berhasil, kita itu telaten saja ya teman-teman, kita telaten, kita hadapi ya dengan sabar dan ikhlas ya teman-teman ya, insya Allah nanti akan membuahkan hasil ya. Jadi banyak sekali, saya dulu perjuangannya juga menurut saya itu juga sudah gimana ya, sudah semangatnya itu naik turun naik turun naik turun, tapi saya tetap masih meyakini bahwa saya bisa sembuh, dan alhamdulillah kenyataannya bisa sembuh, dan teman-teman juga nanti bisa sembuh. Jadi untuk teman-teman yang sekarang semangatnya sudah mulai kendor, mentalnya juga down lagi ya, yakinkan lagi bahwa kita itu bisa sembuh ya teman-teman. Banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan ini dengan berbagai macam sensasi yang ada, baik di fisik maupun di psikisnya ya teman-teman. Kalau teman-teman sekarang masih merasakan punya pikiran takut gila, takut lost control ya teman-teman, takut tidak bisa sembuh lagi, teman-teman buang jauh-jauh pikiran itu. Berganti kepada teman-teman itu harus punya pikiran bahwa saya bisa sembuh dan saya yakin bisa sembuh karena sudah banyak yang sembuh. Karena kalau mereka-mereka yang sudah sembuh pun itu juga bisa, saya pun juga harus bisa gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh dan saya yakin itu. Oke teman-teman, sekian dulu ya, nanti disambung lagi dengan tema yang lain. Oke, salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.